Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data. Kembali bersama Ahad Channel 12. Kali ini saya akan berbagi informasi ya kawan-kawan mengenai soal P3K tahun 2024 untuk kompetensi teknis, kantor dan sekolah yang mencakup operator layanan operasional. Untuk lebih jelasnya, simak soal-soalnya sampai selesai ya kawan-kawan. Semoga kawan-kawan yang ikut tes nanti lulus dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Selamat belajar. Baiklah kawan-kawan, kita akan mulai dengan soal yang pertama. Dalam sistem manajemen antrian elektronik, apa yang dimaksud dengan queue busting? A. Menghapus antrian yang terlalu panjang. B. Mempercepat proses pelayanan secara keseluruhan. C. Mengalihkan pelanggan ke layanan lain. D. Menambah loket pelayanan baru. E. Melayani pelanggan sebelum mereka mencapai loket utama. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah E. Melayani pelanggan sebelum mereka mencapai loket utama. Penjelasannya, queue busting adalah teknik manajemen antrian di mana petugas melayani pelanggan dengan kebutuhan sederhana atau cepat sebelum mereka mencapai loket utama. Ini membantu mengurangi panjang antrian. Kemudian soal yang kedua. Seorang pelanggan mengajukan komplain karena merasa tidak puas dengan layanan yang diberikan. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh operator layanan operasional adalah A. Segera menawarkan kompensasi. B. Mendengarkan keluhan pelanggan dengan seksama. C. Menjelaskan kebijakan perusahaan. D. Meminta pelanggan untuk mengisi formulir keluhan. Atau E. Mengalihkan pelanggan ke supervisor. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah B. Mendengarkan keluhan pelanggan dengan seksama. Penjelasannya, langkah pertama dalam menangani komplain pelanggan adalah mendengarkan dengan seksama. Ini menunjukkan empati, membantu memahami masalah dengan jelas, dan memungkinkan operator untuk merespon dengan tepat. Baiklah kawan-kawan, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Dalam konteks keamanan data pelanggan, apa yang dimaksud dengan data masking? A. Menginskripsi seluruh database pelanggan. B. Mengganti data asli dengan karakter acak. C. Menyembunyikan sebagian data sensitif dengan karakter pengganti. D. Membatasi akses ke data pelanggan. Atau E. Menghapus data pelanggan secara berkala. Dan jawabannya adalah C. Menyembunyikan sebagian data sensitif dengan karakter pengganti. Penjelasannya, data masking adalah data teknik keamanan data di mana sebagian informasi sensitif seperti nomor atau kredit diganti dengan karakter pengganti sehingga tetap melindungi privasi pelanggan sambil memungkinkan penggunaan data untuk keperluan operasional atau pengujian. Baiklah, kita lanjut ke soal yang keempat. Anda sedang melayani seorang pelanggan ketika terjadi pemadaman listrik mendadak. Sistem komputer mati, tetapi UPS masih berfungsi. Tindakan paling tepat yang harus Anda lakukan adalah A. Meminta pelanggan untuk kembali lain waktu. B. Melanjutkan pelayanan secara manual. C. Menunggu listrik menyala kembali. D. Menyimpan transaksi akhir dan memastikan sistem dengan aman. E. Mengalihkan pelanggan ke kantor cabang terdekat. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah D. Menyimpan data transaksi terakhir dan mematikan sistem dengan aman. Penjelasannya, saat terjadi pemadaman listrik, prioritas utama adalah menjaga integritas data dan keamanan sistem, menyimpan transaksi terakhir, dan memastikan sistem dengan aman mencegah kerusakan atau kehilangan data. Setelah itu, pelayanan dapat dilanjutkan secara manual jika memungkinkan. Baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam konteks pelayanan pelanggan multi-kanal, apa yang dimaksud dengan channel hopping? A. Pelanggan berpindah dari satu saluran komunikasi ke saluran lain. B. Operator yang menangani berbagai saluran komunikasi sekaligus. C. Sistem yang secara otomatis mengalihkan pelanggan ke saluran tertentu.
D. Metode untuk meningkatkan engagement pelanggan di media sosial. E. Teknik untuk mengurangi waktu tunggu di call center. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah A. Pelanggan berpindah dari satu saluran komunikasi ke saluran lain. Penjelasannya, channel hopping mengacu pada perilaku pelanggan yang menggunakan berbagai saluran komunikasi, misalnya dari chat online ke telepon, dalam satu sesi interaksi dengan layanan pelanggan. Hal ini menurut sistem yang terintegrasi dan operator yang terampil dalam menangani berbagai platform. Kemudian soal berikutnya. Anda menerima laporan dari pelanggan bahwa Anda tidak ada ketidaksesuaian antara jumlah transaksi yang tercatat di rekeningnya dengan bukti transfer yang ia miliki. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah A. Langsung melakukan penyesuaian saldo rekening pelanggan. B. Meminta pelanggan untuk mengirimkan bukti transfer via email. C. Memeriksa log transaksi sistem untuk periode yang disebutkan. D. Mengalihkan kasus tersebut ke Departemen Keuangan. Atau E. Meminta maaf dan menawarkan kompensasi kepada pelanggan. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 adalah C. Memeriksa log transaksi sistem untuk periode yang disebutkan. Penjelasannya, sebelum mengambil tindakan lebih lanjut, penting untuk memverifikasi data internal terlebih dahulu. Memeriksa log transaksi sistem akan memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi dan membantu dalam penanganan masalah secara akurat. Baiklah kawan-kawan, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam konteks manajemen hubungan pelanggan atau CRM, apa yang dimaksud dengan churn rate? A. Tingkat pertumbuhan pelanggan baru. B. Persentase pelanggan yang berhenti menggunakan layanan. C. Rata-rata durasi interaksi dengan pelanggan. D. Frekuensi pembelian ulang oleh pelanggan. E. Tingkat kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Persentase pelanggan yang berhenti menggunakan layanan. Penjelasan churn rate atau tingkat churn adalah metrik yang mengukur persentase pelanggan yang berhenti menggunakan produk atau layanan dalam periode tertentu. Memahami dan mengelola churn rate sangat penting untuk mempertahankan basis pelanggan dan pertumbuhan bisnis. Kemudian soal berikutnya. Anda sedang menangani antrian pelanggan yang panjang ketika seorang pelanggan prioritas atau VIP tiba dan meminta pelayanan segera. Bagaimana Anda menangani situasi ini dengan profesional? A. Langsung melayani pelanggan VIP dengan mengabaikan antrian. B. Meminta pelanggan VIP untuk mengambil nomor antrian seperti yang lain. C. Menjelaskan situasi kepada pelanggan dalam antrian dan meminta izin untuk melayani pelanggan VIP. D. Mengalihkan pelanggan VIP ke supervisor Anda. E. Meminta rekan kerja untuk membuka loket khusus untuk pelanggan VIP. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 adalah C. Menjelaskan situasi kepada pelanggan dalam antrian dan meminta izin untuk melayani pelanggan VIP. Penjelasannya, pendekatan ini menunjukkan profesionalisme dengan mempertimbangkan kebutuhan pelanggan VIP sambil tetap menghormati pelanggan lain yang sudah mengantri. Komunikasi yang jelas dan sopan dapat membantu mencegah ketidakpuasan di antara pelanggan lain. Kemudian soal berikutnya. Dalam sistem manajemen pengetahuan, knowledge management, untuk layanan pelanggan, apa fungsi utama dari Decation Tree? A. Mengotomatisasi respon email kepada pelanggan. B. Mengkategorikan tipe-tipe pertanyaan pelanggan. C. Memandu operator melalui serangkaian pertanyaan untuk diagnosis masalah. D. Memprioritaskan tiket layanan pelanggan. E. Menganalisis sentimen pelanggan dari interaksi layanan. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Membantu operator melalui serangkaian pertanyaan untuk diagnosis masalah. Penjelasannya, Decation Tree dalam konteks layanan pelanggan adalah alat yang membantu operator mengikuti alur logis pertanyaan dan jawaban untuk mendiagnosis masalah pelanggan secara sistematis. Ini meningkatkan konsistensi dan efisiensi dalam penanganan masalah.
Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Anda menerima laporan dari beberapa pelanggan tentang gangguan layanan, tetapi sistem monitoring internal tidak menunjukkan adanya masalah. Langkah paling tepat yang harus Anda ambil adalah A. Menginformasikan kepada pelanggan bahwa tidak ada masalah yang terdeteksi. B. Melakukan restart sistem secara menyeluruh. C. Mengabaikan laporan karena dianggap sebagai false alarm. D. Melakukan pengecekan manual terhadap komponen sistem yang terkait. E. Menunggu laporan dari lebih banyak pelanggan sebelum bertindak. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 adalah D. Melakukan pengecekan manual terhadap komponen sistem yang terkait. Penjelasannya, meskipun sistem monitoring tidak menunjukkan masalah, laporan dari beberapa pelanggan tidak boleh diabaikan. Melakukan pengecekan manual dapat membantu mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak terdeteksi oleh sistem otomatis, menunjukkan responsibilitas terhadap keluhan pelanggan, dan potensial mencegah masalah yang lebih besar. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam sistem manajemen antrian berbasis digital, seorang operator layanan operasional menghadapi situasi di mana sistem tiba-tiba mengalami gangguan. Apa tindakan paling tepat yang harus diambil operator untuk meminimalkan dampak terhadap pelayanan? A. Menonaktifkan sistem dan kembali ke metode antrian manual. B. Melakukan restart sistem tanpa memberitahu pelanggan. C. Menghubungi tim IT dan memberi informasi kepada pelanggan. D. Membiarkan sistem tetap berjalan dan mengabaikan keluhan. E. Meminta pelanggan untuk kembali di hari berikutnya. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Menghubungi tim IT dan memberi informasi kepada pelanggan. Penjelasan, tindakan paling tepat adalah menghubungi tim IT untuk penerangan teknis dan sekaligus memberikan informasi kepada pelanggan. Hal ini menunjukkan profesionalisme dalam menangani masalah teknis sekaligus menjaga komunikasi yang baik dengan pelanggan, sehingga meminimalkan dampak gangguan terhadap kualitas layanan. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang operator layanan operasional sedang menangani komplain pelanggan terkait keterlambatan pengiriman barang. Sistem pelacakan menunjukkan bahwa barang telah sampai di gudang distribusi terdekat sejak 3 hari yang lalu. Apa langkah yang paling efektif yang harus diambil operator untuk menyelesaikan masalah ini? A. Menyarankan untuk menunggu 2 hari lagi. B. Menghubungi gudang distribusi untuk verifikasi dan tindak lanjut. C. Menawarkan pengembalian dana tanpa investigasi lebih lanjut. D. Meminta pelanggan untuk menghubungi langsung gudang distribusi. E. Meneruskan komplain ke departemen lain tanpa tindak lanjut. Dan jawabannya adalah B. Menghubungi gudang distribusi untuk verifikasi dan tindak lanjut. Penjelasannya, langkah paling efektif adalah menghubungi gudang distribusi untuk memverifikasi keberadaan barang dan meminta tindak lanjut segera. Ini untuk menunjukkan inisiatif dan penyelesaian masalah, memastikan informasi akurat, dan mengambil tindakan konkret untuk menyelesaikan keterlambatan pengiriman. Baiklah kawan-kawan, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam situasi beban kerja tinggi, seorang operator layanan operasional harus mengelola prioritas tugas dengan efisien. Manakah dari berikut ini yang merupakan pendekatan paling efektif dalam mengelola tugas-tugas tersebut? A. Mengerjakan tugas berdasarkan urutan waktu penerimaan. B. Memprioritaskan tugas berdasarkan tingkat kesulitan. C. Menggunakan matriks Eisenhower untuk kategorisasi dan prioritas tugas. D. Mendelegasikan semua tugas ke rekan kerja. E. Menunda semua tugas sampai beban kerja berkurang. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Menggunakan matriks Eisenhower untuk kategorisasi dan prioritas tugas.
Matrix Eisenhower adalah alat manajemen waktu yang membantu mengkategorikan tugas berdasarkan urgensi dan kepentingannya. Pendekatan ini memungkinkan operator untuk fokus pada tugas-tugas yang paling kritis dan penting, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola beban kerja tinggi. Baiklah kawan-kawan, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah perusahaan baru saja mengimplementasikan sistem Customer Relationship Management atau CRM yang terintegrasi. Sebagai operator layanan operasional, apa manfaat utama sistem ini dalam meningkatkan kualitas layanan pelanggan? A. Mengurangi jumlah interaksi dengan pelanggan. B. Meningkatkan kecepatan layanan tanpa memperhatikan akurasi. C. Memberikan visibilitas 360 derajat terhadap interaksi dan riwayat pelanggan. D. Menghilangkan kebutuhan untuk pelatihan staf layanan pelanggan. E. Mengotomatisasi seluruh proses layanan tanpa intervensi manusia. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Memberikan visibilitas 360 derajat terhadap interaksi dan riwayat pelanggan. Penjelasannya, sistem CRM yang terintegrasi memberikan visibilitas menyeluruh terhadap seluruh interaksi dan riwayat pelanggan. Hal ini memungkinkan operator untuk memberikan layanan yang lebih personal, efisien, dan terinformasi, sehingga meningkatkan kualitas layanan pelanggan secara signifikan. Baiklah kawan-kawan, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Dalam konteks keamanan informasi, seorang operator layanan operasional menerima permintaan via telepon mengubah informasi sensitif akun pelanggan. Apa prosedur yang paling tepat untuk memverifikasi identitas penelpon? A. Langsung mengubah informasi jika penelpon bisa menyebutkan nama lengkap. B. Meminta penelpon untuk mengirimkan permintaan via email. C. Menggunakan metode verifikasi multifaktor yang telah ditetapkan perusahaan. D. Meneruskan panggilan ke supervisor tanpa verifikasi awal. E. Menolak permintaan tanpa memberikan alasan. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 15 adalah C. Mengutamakan metode verifikasi multifaktor yang telah ditetapkan perusahaan. Penjelasannya, metode verifikasi multifaktor adalah cara paling aman untuk memastikan identitas penelpon sebelum melakukan perubahan pada informasi sensitif. Ini bisa melibatkan kombinasi dari pengetahuan pribadi, kode OTP, atau metode verifikasi lain yang telah ditetapkan oleh perusahaan, menjaga keamanan informasi pelanggan sekaligus memenuhi permintaan yang sah.